Selamat datang di Forum Pelajar Indonesia kedua, forum yang untuk kedua kalinya diadakan oleh pelajar, dari pelajar untuk pelajar. Sebuah forum di mana para pelajar Indonesia yang berprestasi bertukar pikiran, bertukar pengalaman, berbagi gagasan seputar isu-isu yang pendidikan, kewirausahaan, kesehatan, lingkungan, dan isu MDG. Target dari forum ini adalah bagaimana kita mampu menyuarakan aspirasi pelajar dalam bentuk langkah-langkah yang konkret, dalam bentuk aksi-aksi yang nyata dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, kewirausahaan, dan kesehatan. Saya berharap forum pelajar kedua ini menjadi salah satu bagian dari sumbangsi pelajar untuk bangsa Indonesia. Khususnya bagaimana Indonesia yang mau tidak mau, siap tidak siap, dan sanggup tidak sanggup harus mencapai target pembangunan milenium pada 2015. Forum Pelajar Indonesia 2010 ini merupakan ajang berkumpul teman-teman pelajar se-Indonesia. Ada proses seleksi untuk mengikuti forum ini. Kita seleksi dari 500 dan sekarang ada 204 peserta dan alhamdulillah ada 24 provinsi. Forum pelajar ini diadakan dari tanggal 5 sampai 11 Juli. Itu agendanya ada diskusi, kemudian kunjungan ke instansi pemerintah, workshop, serta jelajah museum dan tanam pohon, aksi tanam pohon. Nah, tujuan dan target dari forum pelajar ini sebenarnya ingin memberikan pengetahuan dan kepada pelajar supaya nanti ketika pulang mereka dapat melakukan sesuatu hal yang bermanfaat untuk sekolahnya, jadi pelajar bisa merubah kondisi sekolahnya. Katakanlah misalnya teman-teman pelajar di daerahnya setelah mengikuti forum ini bisa menjadi motor-motor penggerak pelajar-pelajar di daerahnya. Pelaksanaan forum pelajar ini ya, kebetulan yang kedua. Tahun pertama kita memang targetkan teman-teman itu membuat semacam rekomendasi untuk pemerintah untuk memperhatikan lagi pelajar. Yang kedua ini kita ingin menjadi semacam partner bagi pemerintah untuk memperbaiki kondisi bangsa, karena kan tidak mungkin pemerintah berjalan sendiri untuk memperbangsa, tapi harus ada elemen dan unsur kedua, yaitu peranan pelajar ini sebagai elemen kedua.
negara ini kan penuh energi, ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengarahkan energi yang sedang penuh-penuhnya ini kita arahkan supaya menjadi energi yang positif. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka sebetulnya belajar berorganisasi. Mereka sebetulnya belajar berkelompok, belajar kebersamaan dan sebagainya. Ini penting kalau nanti mereka terjun ke masyarakat. Jadi buat mereka sebetulnya ini adalah proses belajar. Jadi tahun 2010, begitu masuk 31 Desember 2019, besoknya yang bertukup di tahun 2020, dunia masuk ke era globalisasi. Jadi mungkin karena saudara ada ini sudah menjadi S1 bahkan, insya Allah ya. Pada itu sudah menjadi doktor, seperti Mara Dr. Ibrahim Salam, ya, doktor, bukan dokter, doktor, S3, ya. Nah nanti saya tidak ingin menjadi warga negara yang terperanjat, menjadi bangsa yang marah. Kenapa? Begitu masuk 1 Januari 2020 itu adalah era perdagangan bebas. Orang dan jasa bebas keluar masuk batas negara. Bahkan tenaga kerja juga bebas masuk. Jadi kalau kita sudah siap dari sekarang, sayang Anda karena dari semua adalah tenaga kerja seluruh dunia. Saya biarkan nanti supir mobil itu bahkan orang dari Bangladesh, ya, yang mijit orang dari Sri Lanka. Ya tidak, ya. Itu harus kejadian. Nah sekarang saya sudah mulai dan level saya ada mendadak sendiri ya, saya sudah menunggu Marwah. Sebenarnya satu bulan atau setahun. Kalau setahun sudah nggak zamannya lagi, mungkin satu bulan. Ya, nah jadi nanti ada orang dari luar akan merebut posisi itu. Bahkan di Prancis itu kepala bio di satu departemennya itu adalah warga negara Malaysia. Jadi adik-adik akan menghadapi masa persaingan ketat dari sekarang head to head, kepala kepala, dan saingannya bukan sama kita, adalah orang seluruh dunia. Jadi kalau kita bagus, kita isi dunia. Kalau kita jelek, dunia mengisi kita. Oleh karena itu, pertama-tama saya ya sebagai ketua pembina Komunitas Indonesia, terima kasih atas kegiatan ini. Akan bantu dalam memberkatkan juga semoga kita memasuki era globalisasi. Mengingat peserta kegiatan ini adalah pelajar yang berprestasi dan ini tentu memiliki potensi ke depan yang lebih dibandingkan dengan para pelajar lainnya. Saya berharap dalam 10-20 tahun yang akan datang, para anak-anakku pelajar berprestasi yang hari ini hadir di ruangan ini sudah mulai menyongsong menjadi pemimpin bangsa ini ke depan dan membawa kapal kita, negara bangsa kita ini mengarungi persaingan global. Selanjutnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Forum Pelajar Indonesia 2010 ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan membimbing upaya kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 6 Juli 2010. Menteri Negara Dr. Syarif Hasan MM LIA.
dan terutama sekali juga membuka wawasan mereka, membangun rasa percaya diri, dan juga bisa memiliki pesta atau impian yang nyata. Saya berharap ke depan ini bisa diteruskan, dan bahkan kalau bisa selain di tingkat nasional juga nanti mungkin bagusnya setiap provinsi juga melakukan hal yang sama, sehingga lebih banyak lagi yang bisa merasakan. Jadi mungkin dari provinsi pesertanya bisa datang dari kabupaten-kabupaten, dari kecamatan-kecamatan, dan dari sana kemudian bisa go nasional, dan pada akhirnya nanti bisa juga masuk ke jaringan-jaringan pelajar internasional. Untuk anak bangsa, marilah kita merubah paradigma bahwa kekayaan yang kita miliki tidak hanya barang-barang yang berupa kekayaan alam, tetapi justru adalah ilmu dan keterampilan yang kita miliki. Untuk itu kita harus terus-menerus belajar dan belajar lagi. Sesuatu setengah-tengah kita jatuh gara-gara pemerintah pakai. Kami tidak nakal khusus, tapi artinya secara umum kita berbuat sesuatu untuk negara ini dengan jauh lebih baik dari bawah, dari pelajar dulu sampai pesan khusus adalah berharap agar pelajar Indonesia dapat melihat menatap masa depan dengan lebih baik dan lebih yakin di dalam mengelola suatu negara dengan belajar itu tidak terbatas di dalam dinding sekolah, ya. Kita belajar, tetapi kita juga harus melihat bagaimana pelajaran itu beraplikasi ke dunia di luar. Jadi banyaklah membaca juga dan melihat apa yang terjadi di luar pelajaran sekolah, dan selalu aktif di dalam klub atau di dalam asosiasi, sehingga kita selalu banyak belajar dari teman-teman yang lain, dan selalu mengejar wawasan. Dan sudah pasti kalau kita punya mimpi, kalau kita kerja keras, pasti bisa tercapai.
kalau dibandingkan dengan zaman saya waktu masih pelajar sangat jauh ya. Sekarang semakin kritis mereka dan semakin maju sekali cara berpikirnya, dan itu sangat diperlukan untuk masukan para pemimpin kita menyiapkan kebijakan yang sangat baik untuk kelancaran transportasi di dalam kota ini. Ya. Sejak awal perlu kita tanamkan bagaimana disiplin mengenai lingkungan, pengenalan terhadap lingkungan, pemahaman terhadap lingkungan, dan bagaimana memelihara lingkungan, termasuk mengenai sampah. Jadi kalau mereka sudah terlatih disiplin mengenai sampah di sekolah, mulai dari sekolah, pendidikan, bahkan di rumah juga mereka akan mengajak keluarga untuk disiplin mengenai sampah, termasuk teman-temannya. Mereka ini kan lingkungan sekolah ada temannya, lingkungan tetangga ada, jadi mereka sangat kita harapkan mempengaruhi lingkungannya untuk memelihara dan ikut menjaga lingkungan. Jadi benar sekali perannya. Kita kan usia muda, kelompok usia muda termasuk yang paling besar di dalam setiap kota, selain yang mudah bekerja. Jadi peran ini sangat strategis. Itu bukan hanya sampah, tapi bagi kesenian, olahraga, budaya, gitu ya, industri kreatif, perfilman, gitu ya. Misalnya di sini SMA, dari SMA Jakarta kita adakan lomba film dokumenter. Mereka sendiri yang bikin, mereka sutradaranya, mereka pemainnya, mereka yang mencari objeknya, ternyata hasilnya bagus. Dan kita kita kagum-kagum dan kaget melihat hasilnya. Nah ini bukti bahwa mereka punya potensi. Di berbagai bidang kita sangat harapkan dan kembangkan peranan anak-anak sekolah ini. Yang pertama gini, soal mereka yang overstay, ya, itu kita melakukan negosiasi seperti tahun sebelumnya, kita minta agar denda itu dihapus. Dan itu berhasil, dan kita juga tentunya akan meminta supaya denda yang sekarang dihapus. Dan BNPB DKI bersama instansi terkait yang ikut memulangkan mereka ke tanah air. Dan tahun bulan-bulan ini pun kita mungkin memulangkan sekitar 100 orang. Kemudian dari Kuwait, kemudian dari Jeddah, dari berbagai negara kita pulangkan yang bermasalah. Namun yang perlu diketahui soal Jordan khususnya dan Syria ya, dua negara ini menjadi tujuan yang akhir dari trafficking sebetulnya. Karena mereka itu sebetulnya TKI dikirimkan ke Timur Tengah yang bukan negara itu, misalnya ke Arab Saudi atau ke Uni Emirat Arab. Tapi kemudian karena mereka gagal, mereka di-trafficking oleh agen-agen di sana, bekerja ke Jordan dan bekerja ke Syria. Nah ini jumlahnya sudah puluhan ribu. Nah karena itu sekarang pemerintah sedang memikirkan agar khusus bagi paspor TKI itu Timur Tengah itu dicap dalamnya supaya dia hanya boleh kembali di tanah air. Sehingga ketika dia mau berangkat ke negara lain itu imigrasi di negara yang itu tidak akan mengizinkan karena di paspornya tertera hanya untuk kembali.
memang ini sedang dibicarakan. Kita sudah rapat terbatas tingkat menteri ya, dengan dipimpin oleh Menko Kesra Pak Agung Laksono, dan ini sedang dipikirkan karena ada beberapa pemikiran bahwa seolah kita membatasi hak orang juga. Karena kalau paspor itu kan harusnya berlaku untuk semua negara, loh. Nah, kenapa untuk PKI hanya untuk kembali ke tanah air, gitu loh. Nah, pikiran ini memang boleh jadi satu sama lain benar. Tapi kalau melihat dari sisi perlindungan, sekarang puluhan ribu orang di trafficking, diperdagangkan di luar negeri, bukan di Indonesia, tapi di luar negeri diperdagangkan oleh traffickers di luar negeri. Ya, diperdagangkan. Nah, ini kan korban mereka. Daripada mereka korban dan jumlahnya puluhan ribu, lebih baik mereka hanya boleh pulang ke tanah air. Jadi sebenarnya gini, pelajar-pelajar di sini, ya mereka tahulah apa isi pergaulan antar bangsa, bekerja di antar bangsa itu seperti apa. Jadi mereka jangan inward looking lah. Tapi bukan berarti mereka harus bekerja di luar negeri. Yang utama membangun Indonesia dulu. Kalau sudah terbangun dan kesempatan bekerjanya kurang, adanya di luar negeri juga jangan takut kalau kita bekerja di luar negeri, itu sebetulnya. Karena pemerintah akan terus mengawasi, mengontrol, melindungi mereka. Menurut pandangan saya, ini adalah justru sebuah keniscayaan yang harus kita kembangkan terus-menerus. Semakin banyak peluang yang diberikan kepada pemuda Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia, berarti kesempatan untuk melatih kreativitasnya itu semakin terbuka. Dan forum ini justru merupakan wadah yang harus kita kembangkan. Kalau perlu jangan hanya terbatas di sini. Kalau perlu ini dikembangkan, dibentuk di kabupaten kota, dibentuk di provinsi. Kalau perlu kita bentuk secara nasional. Ya, dan saya kira ini juga bagian dari upaya untuk melakukan pendidikan politik. Yang paling lemah hari ini di Republik kita adalah pendidikan politik tidak bisa berjalan dengan baik, dan oleh karena itu maka partisipasi juga politik itu tidak lebih cerdas. Saya kira ini yang perlu dilakukan ke depan. Terakhir Pak. Kenapa harus anak muda? Karena menurut saya tuh bahwa anak muda lah sekarang yang perlu banyak memahami proses politik di Indonesia, bahwa seringkali kan anggapannya anak muda atau pelajar itu tidak peduli sama politik, atau bahkan dianggap tidak paham terhadap politik. Nah, itu dengan ada dialog parliamentarian school itu bisa membuka dialog dan membangun interest di antara orang muda itu terhadap isu politik, isu pembangunan khususnya, dan juga dari sisi parlemennya, dari anggota parlemen itu mereka juga melihat anak muda itu sebagai konstituen mereka, melihat anak muda atau pelajar itu sebagai pihak di mana para anggota DPR harusnya bertanggung jawab, memberikan
follow up terhadap aspirasi mereka. Orang muda itu apa sih aspirasinya? Aspirasinya ya sekolah itu terjangkau, kualitas sekolah itu terjaga, mereka bisa punya pekerjaan ketika mereka nanti lulus. Itu kan hal-hal yang secara politis harusnya menjadi tanggung jawab anggota DPR, sehingga dialog yang kita lakukan itu membuka jalan untuk itu. Gitu. Parliamentary Goals to School memang inginnya adalah membahas MDGs sebagai isu pentingnya. MDGs itu ada isu pendidikan, ada isu kesehatan, dan isu lapangan kerja juga yang sangat relevan untuk orang muda, relevan juga bagi anggota DPR untuk mereka memenuhi pencapaian MDGs itu sesuai dengan fungsi-fungsi anggota DPR. Saya kira ini memberikan sebuah harapan ya ke depan semua pelajar ya, dari tingkat manapun, termasuk juga dari daerah manapun di Indonesia untuk saling berhubungan. Jadi membangun jaringan pelajar ini merupakan sebuah langkah awal bagaimana kita juga membangun tadi upaya-upaya kita dalam mengangkat harkat martabat bangsa melalui pengetahuan tentunya kan, melalui session sharing yang dilakukan, melalui narasumber yang kompeten untuk mendapatkan berbagai macam ilmu baru yang selama ini mungkin mereka tak bisa dapat di daerah. Pelatihan ini hanya 1 minggu, mungkin tidak akan memberi apa-apa untuk masa yang akan datang yang tentang waktu yang panjang. Jadi seminggu ini hanya sebagai trigger untuk rekan-rekan menumbuhkan semangat, menumbuhkan inisiatif untuk membuat perubahan-perubahan. Jadi yang lebih penting adalah apa yang akan dilakukan setelah pelatihan 1 minggu. Itu yang lebih penting.
Dengan aktivitas seperti ini, Provinsi Indonesia, ini yang untuk kedua ya, kalau tidak salah untuk kedua, ini sebetulnya sangat saya hargai sekali dengan bisa mengumpulkan 24 provinsi dengan pelajar-pelajar kita dan dibawa ke tempat-tempat situs sejarah maupun budaya, itu sangat merupakan satu mengingat banyaknya terpisahnya satu provinsi dengan satu provinsi di kita, tapi kita kaya akan banyak kekuatan dengan melalui budaya ini. Nah, itu saya pikir dengan anak-anak seperti ini mereka belajar dan mau ya datang berkumpul dan bersatu seperti ini adalah saling merupakan kekayaan kita yang harus ditukar menukar di antara mereka. Dan kemudian mengumpulkan ini tidak mudah. Dan saya sangat bangga dan sangat menghargai ya aktivitas yang bisa membuat program-program apalagi dari pelajar dan untuk pelajar sendiri ya. Dan ini kalau bisa terus dikembangkan karena keanekaragaman budaya kita itulah kita perlu ada saling bertemu ya dengan pengenalan yang lebih dekat. Tidak tahu kalau Indonesia, saya tidak tahu, yang satu tidak tahu. Jadi tidak ada mengatakan itu, tapi kan mereka dari mulai pelajar sudah diarahkan bahwa kita adalah satu. jiwa-jiwa polisi yang dapat membantu mengamankan di lingkungannya itu. Saya sangat berharap sekali, kami berharap sekali bahwa mereka dapat memberikan kepada masyarakat di lingkungannya tentang ketertiban masyarakat, memberikan contoh ketertiban pola-pola hidup yang tertib, baik dalam berlalu lintas ataupun dalam tata kehidupan yang di masyarakat. Saya berharap adik-adik pelajar dapat menyatukan suatu aksi untuk kesatuan di dalam negeri kita ini.
PKI itu adalah bentuk kerjasama yang sangat baik karena merupakan sebuah perwakilan dari Indonesia yang memiliki kompetensi untuk nanti bisa dikirim dan mewakili gimana sih kondisi ketenaga kerjaan Indonesia di dunia internasional. Mungkin yang hanya hal yang perlu diperhatikan adalah di mana ketika masyarakat Indonesia atau tenaga kerja dari Indonesia itu dikirim ke luar negeri, mereka memerlukan pengawasan sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mungkin tidak sesuai dengan aturan ketenagakerjaan internasional. Atau di sisi lain, yang hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa orang-orang yang dikirim ke luar negeri itu adalah orang-orang yang tetap berkenan membawa nama Indonesia, sehingga ketika dia bekerja di dunia internasional dan hal tersebut sukses, mereka membanggakan Indonesia. Sebelum ada RAK ini itu parah banget karena wanita sama sekali nggak boleh sekolah, nggak boleh keluar, harus nurut sama suaminya. Sedangkan kalau zaman global saat ini itu udah ada istilah gender, jadi tidak terlalu parah. Jadi wanita itu bisa memiliki pekerjaan seperti laki-laki dan juga memiliki peran gender. Karena pendidikan di Indonesia itu sangat-sangat masih bisa dibilang kurang sangat-sangat strict gitu ya. Jadi pendidikan di Indonesia itu perlu banget buat ditingkatkan. Dengan adanya MDGs ini, kita berharap adanya berbagai tanggapan dari United Nations bisa membuat Indonesia itu lebih baik gitu. Karena di forum ini adalah forum pelajar Indonesia. We will be here to make a change to our better life, better future, make sure that our country is better than before. Jadi dengan adanya forum ini kita berharap kita nanti bisa kembali ke daerah masing-masing dengan membawa perubahan agar bersama kita membangun daerah kita masing-masing agar nantinya Indonesia itu bisa lebih baik. Kesetaraan gender belum ada karena laki-laki lebih seenaknya terhadap perempuan, apalagi yang misalkan kalau sudah menikah itu laki-laki menganggap karena wanita itu perempuannya sudah dipilih dari keluarganya, jadi dia berhak melakukan apa saja terhadap wanita. Hal itu terjadi dikarenakan wanita atau perempuan tidak memiliki pekerjaan. Jadi solusinya lebih baik buat pemerintah agar membuka lapangan pekerjaan sehingga wanita juga perempuan bisa bekerja sehingga tidak diperlakukan semena-mena oleh pihak pria. Harapan saya agar pemerintah mendengarkan apa yang aspirasi yang saya sampaikan. Bahasa Indonesia satu hati untuk negeri. Bahasa Indonesia satu hati untuk negeri. Bahasa Indonesia satu hati untuk negeri. Bahasa Indonesia